terkadang orang aneh ini pun juga tidak menganggap bahwa dirinya aneh. Kadang orang aneh ini juga menganggap kita ini aneh. Nah, ya kenapa? Karena halo Success People, ketemu sama saya lagi Hendra Limantara di Sekolah Bisnis XYZ. Ya, hari ini kita akan membahas satu topik yang judulnya adalah mau sukses jangan baper ya. Oke ya, jadi Success People, hari ini jika Anda membangun sebuah bisnis itu pasti Anda berhubungan dengan banyak orang ya. Entah itu berhubungan dengan karyawan, berhubungan dengan staff Anda, berhubungan dengan customer, berhubungan dengan mitra Anda ya. Tentunya kalau kita ketemu dengan banyak orang, kita akan menemui bahwa banyak orang itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri ya, punya karakter sendiri-sendiri, punya habit atau punya hari ini watak yang sendiri-sendiri ya, psikologisnya pun sendiri-sendiri. Jadi tidak semua yang orang lain itu sama seperti kita sikapnya ya, pemikirannya, sikapnya tidak seperti kita. Nah, terkadang saya sering sekali bicara pada murid-murid sekolah bisnis XYZ ya, banyak sekali kadang orang itu aneh di luaran sana ya, banyak orang aneh di luar sana. Yang penting bukan kita. Nah, terkadang orang aneh ini pun juga tidak menganggap bahwa dirinya aneh. Kadang orang aneh ini juga menganggap kita ini aneh. Nah, ya kenapa? Karena sebuah keanehan itu adalah sebuah hal yang tidak wajar dikarenakan kita hari ini melihat orang lain seperti kita. Kalau orang itu tidak berbuat seperti kita, tidak berpikir seperti kita, atau tidak bersikap seperti kita cap orang itu adalah orang aneh. Nah, Success People contohnya banyak sekali. Misalkan sudah dibantu tapi tidak terima kasih, malah hari ini malah mungkin marah-marah ya, atau lupa jasa Anda. Itu hal yang biasa ya. Jadi hari ini mungkin Anda sudah memberikan servis yang terbaik, tetapi konsumen mungkin berpikir yang lain. Oh, kan kamu butuh saya, kan kamu untung dari saya. Padahal kita sudah memberikan yang terbaik. Nah, seringkali kalau orang gini kita langsung ngomong orang aneh, terus kita baper ya. Entah kita itu sedih, entah kita itu kecewa dengan orang itu, entah kita hari ini marah, saya enggak punya konsumen kayak gitu ya enggak ada masalah, saya enggak punya mitra kayak gitu ya enggak ada masalah, dibantu kok enggak tahu terima kasih, bla 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 bla. Nah, Success People, hari ini saya ingin sharing sama Anda tentang hal ini ya. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang calon Success People, Anda tidak boleh baperan ya. Jadi perpandangan atau perbedaan pandangan atau perbedaan sudut pandang itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang biasa. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju dengan pemikiran Anda nggak usah baper ya. Biasa saja, nggak apa-apa, disenyumin. Kita berusaha melihat dari sudut pandang mereka. Apabila hari ini mungkin Anda bilang, ya tapi banyak sekali murid yang kadang konsultasi ya. Iya Pak, tapi bener-bener bahasa Surabaya itu kebacut ya. Kebacut apa? Keterlaluan gitu ya. Keterlaluan Pak. Masa saya sudah bantu loh Pak, seperti ini saya diginiin Pak ya. Orang nggak tahu terima kasih, masa saya ini tulus dibalas dengan air tuba ya. Jadi Success People, kita mesti tahu bahwa orang itu selalu berubah-berubah dan orang itu selalu berbeda-beda ya. Yang penting bagaimana cara kita hari ini, kita yang menyikapi Success People. Saya selalu bilang begini, arah angin itu tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah adalah arah layar kita ya. Jadi arah angin itu kita nggak bisa rubah, tapi arah layar kita itu bisa dirubah. Apa maksudnya? Membuat orang lain berubah itu sangat susah, tetapi dengan merubah sudut pandang kita, itu kemungkinan besar kita kan bisa memahami apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Contohnya, ada orang yang hari ini mungkin Anda sudah bantu, anggap saudara, ternyata dia menjelek-jelekan Anda di belakang Anda. Kalau kita hari ini mau ngomong kecewa, ya pasti kecewa, namanya kita sudah membantu kok hari ini kok dibicarakan di belakang atau malah menjelek-jelekan Anda. Tetapi Success People, perlu Anda tahu, jangan baper. Begitulah yang namanya manusia
Ya, jadi manusia itu hal yang berubah-berubah. Orang baik itu banyak sekali. Tetapi ada juga sebagian dari mereka yang aneh juga, ya. Jadi kita cuma bisa pakai rumus apa? Rumus maklum saja, ya. Maklum, namanya manusia ya begitu. Maklum, hari ini saya sudah tulus kok dia seperti itu, mungkin karena dia ini iri sama saya, ya. Kenapa kok hari ini dia ini memaksakan pendapat sampai mengecewakan saya? Ya maklum, mungkin uangnya kurang atau temperamennya lagi tinggi, atau tadi baru diusir suami atau diusir istri, dilempar gosokan mungkin ya, atau dilempar kulkas, dilempar TV, dilempar mobil gitu, saya nggak tahu ya. Jadi kita maklumin saja, namanya manusia itu seperti itu ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa merubah orang tersebut. Kita tidak bisa merubah hari ini arah angin, tidak bisa. Tapi kita bisa merubah arah layar kita. Kenapa success people? Karena hari ini kita sedang diuji. Ya, kalau hari ini semuanya nurut sama Anda, ya semuanya hari ini pro sama Anda tidak akan bisa naik kelas lagi, Anda tidak akan bisa belajar something lagi. Tetapi dengan hari ini ada yang namanya kontra, ada hari ini namanya orang-orang yang haters mungkin ya, itu akan melengkapi Anda, akan membuat Anda menjadi berkembang. Entah kita hari ini bisa melihat misalkan nih, Pak saya sudah lakukan yang terbaik tapi orang itu melakukan hal yang jahat kepada saya. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Kita bisa pelajari, oh ternyata ada orang yang sikapnya seperti ini. Ya nanti saya tidak boleh menjadi orang yang seperti ini. Pak, ada orang sombong, orang kaya yang sombong. Oh iya, berarti dari sana saya belajar kalau nanti suatu hari saya kaya, saya tidak boleh sombong. Terus misalkan hari ini ada orang miskin yang sombong. Oh iya, ya ternyata orang itu berbeda-beda ya. Ternyata kesombongan itu bukan dipengaruhi dari kaya dan miskin, suku, ras, agama, bukan ya, tetapi dipengaruhi dari orangnya saja. Jadi kita mengerti saja. Pak, ada orang yang hari ini sok kaya, Pak, ngaku-ngaku semua punyanya. Ya enggak apa-apa. Mungkin aja dia hari ini masih bermimpi. Mungkin aja hari ini citra dirinya nggak baik ya, atau dia hari ini kepengin kelihatan kaya dibanding orang lain. Ya kita nggak apa-apa. Kita senyumin saja, tetap kita positifkan. Karena kita tidak bisa merubah orang itu. Kita nggak bisa marah-marah. Hei, kamu kok tampak sok-sok kaya? Nggak, ingat ya, utangmu masih banyak. Nah, jangan seperti itu ya. Santai aja, disenyumin aja. Kita belajar dari dia. Kalau kita hari ini melihat ada orang yang sok-sok kaya, sok ngaku-ngaku punya padahal nggak punya ya, ya kita cuma bisa mengerti aja, cuma bilang ya semoga suatu hari dia sadar. Udah gitu aja ya. Pak, dia masih punya hutang banyak loh Pak, tapi sosok kaya. Ya nggak apa-apa ya. Kenapa? Itu mengingatkan kita jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Udah gitu aja success people ya. Supaya apa? Itu hari ini kita belajar untuk bisa memahami dari sudut pandang orang lain. Ya, ternyata ada orang yang seperti itu, ada orang seperti ini. Tidak perlu Anda bawa baper. Ya, iya Pak, masa dia masih hutang sama saya. Nah, kesalahan kita juga. Kenapa ngutangin dia? Nah, kan gitu ya. Jangan baper. Yang penting satu sekarang, solusinya bagaimana? Itu yang terpenting. Ya, kita cari sekarang adalah solusinya. Jadi misalkan hari ini ada orang yang ngerasain Anda terus atau ngomongin jelek di belakang Anda, solusinya bagaimana? Apakah mungkin solusi bijaksananya hari ini kita datengin dia untuk kita minta maaf? Mungkin kenapa kok dia sampai menjelek-jelekan kita? Mungkin dia udah gak seneng sama kita, sehingga dia menjelek-jelekan sama kita. Yuk diselesaikan masalahnya. Kalau hari ini mungkin ada orang yang menipu Anda, kita lihat kenapa dia menipu kita. Solusinya bagaimana? Kita nggak usah hari ini mungkin berpikir, oh saya masukkan penjara aja selesai. Tidak, mungkin kita perlu datengin, kita tanya gimana solusi tangannya yang terbaik, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, coba kita datengin dulu yang terbaik. Ingat success people, di antara benar dan salah itu ada di tengah yang namanya bijaksana. Dalam kehidupan yang singkat ini, marilah kita belajar menjadi pribadi yang bijaksana. Kita sama-sama belajar success people, bagaimana cara menangani sebuah kondisi dengan bijaksana. Bukan cuma asal hari ini kita ngejudging orang, atau kita hari ini berlaku emosional. Tetapi mari kita belajar untuk mengambil sebuah keputusan yang paling bijaksana. Jadi kalau Anda ingin menjadi pengusaha yang jauh lebih besar lagi, Anda coba belajar untuk naik satu tingkat lagi, yaitu Anda tidak gampang baper ya, tidak gampang tersinggung. Baper itu sampai sedih, sampai emosional, kecewa. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita hari ini masih dalam proses kematangan kedewasaan ya. Jadi mari kita belajar hari ini menjadi seorang yang dewasa dan bijaksana. Dan hari ini kita belajar bagaimana cara mengkontrol kita punya emosi, dan kita lebih fokus kepada satu yang namanya tujuan kita dan solusinya ya. Jadi kalau mau bisnis yang lebih besar lagi, Anda kalah dengan kompetitor ya, tidak usah dibawa baper ya. Oh tiba-tiba kompetitor ngerebut customer saya Pak, nggak apa-apa.
kita doakan dia juga semakin sukses ya. Pak, saya sering doakan, Pak, saya doakan dia cepat dipanggil Tuhan. Jangan kayak gitu ya. Kita doakan yang baik ya. Tuhan telah mengatur berkat dan rezekinya. Jangan khawatir, jangan seperti hari ini kita ateis, orang ateis atau tidak percaya sama Tuhan ya. Kalau berkat itu kalau habis hilang ya hilang. Kalau Anda adalah orang yang beragama sekarang, percaya kalau berkat dan rezeki itu dari Tuhan, ya nggak apa-apa, Anda percaya aja. Kalau itu customer Anda diambil oleh orang lain, nanti Tuhan akan menggantikan yang lebih banyak lagi. Itu aja yang perlu Anda lakukan ya, successful. Jadi kalau bisnis jangan baperan ya. Pak, saya sama mitra saya nuntut terus ya, wajar ya. Kenapa? Ya kita mengerti aja, mungkin kelasnya dia masih ada di sana ya, masih baperan. Pak, saya punya mitra hari ini gondoan. Wah, ya. Apa itu gondoan itu bahasa Indonesianya itu apa? Cemberut terus ya, komplain terus gitu ya. Ya diwajari aja. Itu kenapa kok bisnisnya nggak berkembang. Ya gara-gara dia negatif. Jadi kita berusaha mengerti saja, success people. Jadi kalau jadi seorang pebisnis, ingat jangan baperan. Ketika Anda sedih, ketika Anda kecewa, ketika Anda emosional, jangan pernah mengambil sebuah keputusan apapun pada saat Anda emosional. Tenangkan dulu diri Anda. Mari kita berpikir solusinya bagaimana, bijaksananya bagaimana. Kalau kita hari ini belajar menjadi pribadi yang lebih bijaksana dari hari ke hari, maka suatu hari kita menjadi orang yang bijak, kita menjadi orang yang berhati besar. Dan sesuai dengan pepatah China mengatakan, saya lupa, oh ya saya ingat sekarang ya, Taren yo taliang ya, orang besar jiwanya besar. Makanya hari ini kita bercita-cita menjadi success people, orang besar ya. Maka kita harus belajar memiliki hati yang juga semakin besar. Bagaimana caranya? Dengan cara diuji. Dengan cara hari ini Anda dicobai dengan orang-orang yang hari ini membuat Anda marah, kecewa, jengkel, sedih. Maka kita akan belajar menjadi orang yang lebih bijaksana. Mari kita hari ini saya mengajak success people sama-sama jangan baperan ya, dipegang dadanya ya. Terus bersama-sama katakan jangan baperan. Ya, ayo ikuti saya. Jangan baperan. Sabar. Ayo lagi ayo. Sabar. Jangan baperan ya. Jadi kalau hari ini ada mitra Anda yang komplain terus sama Anda, kalau ada mitra hari ini yang terus bicara negatif ke Anda ya, sabar, jangan baper. Dia mungkin marah-marah sama Anda, nggak apa-apa, sabar. Anggap aja mitra Anda itu seperti anak Anda. Kadang anak itu ada nakalnya, betul? Ada nakalnya, ada jengkelinnya, ada senengnya juga. Tetapi yang namanya anak tetaplah anak. Jadi jangan ditinggal ya, disabari aja, didoain semoga suatu hari bisa bertobat dan menjadi orang yang lebih bijaksana. Kalau bisa kita mengajari ya kita ajarin, kita kasih contoh bagaimana menjadi pribadi yang bijaksana tadi ya. Success people, saya berharap apa yang saya bawa hari ini bisa membawa success people menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih sabar, dan hari ini bisa bermanfaat buat lebih banyak orang. Ingat, mau sukses jangan baper ya, mau sukses jangan baper. Mau sukses jangan baper ya. Jangan bawa perasaan terus ya, nangis terus ya. Jangan ya, dimengerti saja ya. Itu akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih besar, dan selanjutnya bisnis Anda akan lebih berkembang, dan bisnis Anda akan jadi lebih sukses, dan Anda akan jadi successful berikutnya. Mau sukses jangan baper. Saya Hendra Limantara dari Sekolah Bisnis XYZ. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam hebat luar biasa.